disampaikan oleh guru kita Al-Mukarramah Ibu Ustazah Hajah Intan. Kepada beliau kami persilahkan. Permisi Ibu. Tes. Permisi Ibu, mohon maaf tadi undangan dulu muter-muter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Terima kasih. Hamdan wa syukranillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Majelis Taklim Nurul Huda II, Mama Hajah Dewi beserta Bunda Hajah Ade dan keluarga. Kita doakan semoga Allah selalu memberikan kesehatan, keberkahan, rezekinya halal melimpah, keluarganya Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang sama-sama kita banggakan pengurus Majelis Taklim Nurul Huda II, Ibu Iin beserta jajarannya. Kita doakan juga bersama semoga Allah selalu berikan kekuatan, Allah berikan keistiqomahan, Allah berikan semangat untuk selalu membimbing kita semua di sini pengajiannya. Kita doakan juga ibu-ibu semua di sini yang hadir, yang saya sangat sayangi, keluarga besar Majelis Nurul Huda II, para kesepuhan, para ketua pengurus wilayah di sini, RT, RW semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Nanti kalau disebutin habis waktunya Bu. Kita doakan semuanya semoga Allah selalu jaga kesehatannya, Allah selalu berikan kesabaran, Allah berikan keistiqomahan untuk menuntut ilmu dan dijadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, rezekinya halal barokah lagi melimpah. Amin ya rabbal alamin. Kita langsung saja mulai pengajian kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was sholihin wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan mu'alif hadzal kitab al-alama al-marhum Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Ini bulan apa Bu? Bu? Udah nyampe belum bulan Mulut? Ini Safar ya? Bentar lagi bulan. Sebelum bulan Mulut, agar kita ngajinya lebih semangat lagi, kita belajar Kitabul Ilmi, kitab bab tentang ilmu. Jadi kalau ditanya, Ibu ngapain sih capek-capek datang ke Majelis Taklim? Ibu tahu nih nanti apa sih keutamaannya datang menuntut ilmu, apa sih faidahnya Ibu ngaji ke sini. Kan kalau di rumah enak tiduran, ya datang-datang susah payah ke sini. Di rumah enak nonton TV, di rumah enak buka IG, tapi Ibu mau ke sini. Apa yang mau dicari? Nah ini makanya kita belajar. Apa sih
nanti keutamaan fadilah bagi seorang penuntut ilmu. Kitabul ilmi ini kitab tentang ilmu. Fadilatul ilmi, faidah atau keutamaan ilmu. Syawahidu minal Qur'an ayatun katsirah. Jadi banyak bukti-bukti di Al-Qur'an, ayat-ayat yang menerangkan tentang keutamaan ilmu. Banyak, tapi kadang kita nggak sadar. Banyak, tapi kadang kita mungkin sepelein. Banyak, tapi mungkin kadang kita nggak tahu maknanya. Atau banyak, tapi mungkin kita belum pernah baca atau belum pernah dengar. Mungkin, ya, kita belajar. Jadi banyak ayat-ayat Al-Quran, bukti-bukti dari ayat Al-Quran yang menerangkan tentang keutamaan ilmu. Salah satunya dalam surat Ali Imran ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu azza wa jalla, Allah berfirman, Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Bu, ini ahli ilmu disebut di sini. Jadi Allah telah menyatakan bahwasannya la ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yakin ya Bu ya? Ya. Karena itu tauhid kita, harus yakin. Harus yakin. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Hanya Allah satu-satunya yang berhak kita sembah. Wal malaikatu wa ulul ilmi. Nah, demikian pula, jadi Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Diiringi lagi ada kata malaikat, wa ulul ilmi, dan orang yang berilmu. Ini apa maksudnya? Jadi maksudnya ini ternyata orang yang berilmu itu derajatnya tinggi. Ini salah satunya disertakan dengan, disandingkan dengan wal malaikatu wa ulul ilmi. Jadi habis malaikat ahli ilmu, qaimam bil qist, yang menegakkan keadilan. Jadi ahli ilmu itu banyak, tapi ada ahli ilmu yang menegakkan keadilan yang benar lah, yang lurus. Ada ahli ilmu mungkin yang niatnya hanya duniawi atau di luar dari ini. Nah, ini ibu harus pahami, keutamaan ilmu itu nanti lebih tinggi daripada nilai duniawi. Ya Bu ya, kita bahas nih ayat-ayatnya. Wanzur kaifa bada'a subhanahu wa ta'ala, maka perhatikanlah bagaimana Allah memulai. Allah memulai dengan binafsihi, dengan zatnya, Bu, dengan zatnya, wasanna, dan memuji bil malaikah, dengan malaikat tuh, dan juga ahli ilmu. Jadi ahli ilmu itu disandingkan dengan para malaikat. Karena apa? Syarfan wa fadlan, kemuliaan dan keutamaannya. Ada ayat lain yang mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Allah telah meninggikan orang-orang yang beriman. Bu, orang-orang yang beriman ditinggikan. Apa ditinggikan apanya? Derajatnya. Minkum, di antara kalian. Jadi ibu ini masuk ke dalam golongan orang yang beriman, harusnya bersyukur. Bersyukur, alhamdulillah, dilahirkan dari keturunan orang yang beriman. Itu kan berarti ibu punya plus itu, punya plus tersendiri. Ibu dilahirkan dari keluarga orang yang beriman.
Jadi imannya ibu itu udah keturunan Islamnya. Itu sudah nilai plus. Sudah Allah mengkhususkan ibu meninggikan derajat ibu. Karena orang beriman dosanya sebesar apapun, kalau dia punya iman kepada Allah, nanti ujung-ujungnya pasti dia bakal masuk surga. Itu janji Allah. Walaupun ada walaupunnya. Walaupun nanti nggak tahu ibu di neraka dulu apa langsung, tapi yang pasti Allah sudah janjikan kalau ada hatinya beriman kepada Allah, dia pasti akan masuk surga. Itu. Jadi ini semua ibu pasti ahli surga. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Tapi nggak tahu ahli surganya duluan. Kalau duluan kan kalau udah di surga nggak mungkin ke neraka. Surga aja. Apa ahli surganya belakangan, nggak tahu. Apa mama duluan yang masuk surga atau Bu Iin duluan? Yang pasti kalau ibu beriman, ibu itu derajatnya sudah ibaratnya ditinggikan oleh Allah, nanti pasti masuk surga. Entah masuk surganya karena rahmat Allah, kasihan dosanya banyak ya, kasihan. Apa karena keadilan Allah, kita mintanya rahmat Allah. Kalau adil mah nggak bisa. Kalau adil dosa kita begitu sangat banyaknya. Ya, jadi lanjut. Jadi orang yang beriman, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang berilmu. Jadi ibu sudah beriman, harusnya tambahin jadi juga orang yang berilmu. Ditambahin lagi tuh darajat, beberapa derajat. Kalau hanya beriman doang kurang, karena ini pakai waw, diiringi tuh dan walladzina utul ilma. Jadi kalau bisa, bukan kalau bisa malah harus ada plusnya, harus ada wawunya tuh diiringi dengan ilmu. Jangan hanya sekedar beriman tapi dia tidak punya ilmu. Jadi alhamdulillah kalau ibu udah mau belajar, otomatis ibu ingin menjadi utul ilma tadi, di antara orang-orang yang berilmu. Walaupun nanti kapasitasnya beda-beda ilmunya, Bu, yang jelas ibu bagian dari utul ilma tadi. Jadi nanti ada mungkin yang kapasitas ilmunya lebih mendalam, ada mungkin nanti yang masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Ya pokoknya ibu merupakan bagian dari utul ilma. Pasti Allah angkat derajatnya. Allah berfirman lagi dalam surat Az-Zumar ayat 9. Qul hal yastawil ladina ya'maluna wal ladina la ya'lamun. Banyak sekali nih keutamaan orang berilmu. Ini sama Allah ini kul, katakanlah hal, apakah yastawil ladina ya'lamuna, sama orang-orang yang mempunyai ilmu atau orang-orang yang mengetahui, waladina la ya'lamun, dengan orang-orang yang tidak punya ilmu, sama nggak Bu? Bu, sama-sama beriman, tapi sama nggak? Kalau yang satu punya ilmu, yang satu nggak punya ilmu, pasti beda. Derajatnya lebih tinggi yang punya ilmu. Beda. Ibu masak asal-asalan sama masak tahu takarannya. Kira-kira makanannya enakan yang mana? Yang tahu takaran. Ada orang yang baru pertama kali masak, ada orang yang udah sering berpengalaman, pokoknya udah jagoan masak. Ibu kalau milih mau makan makanan yang dari tangan orang yang baru mulai masak, dia nggak tahu, kompor aja nggak tahu, atau apa wajan aja nggak tahu, dengan orang yang ahli masak, kira-kira ibu mau milihnya yang mana makanan? Kenapa? Pasti enak.
Kalau yang nggak bisa masak, udah bisa dipastikan belum tuh makanannya enak. Nah, begitu pula nanti di dalam kehidupan. Kalau ibu punya ilmu, nggak bakal namanya nemuin kesusahan. Uang itu akan mengiringi. Jadi nggak punya duit tapi punya ilmu, pasti ada aja dah rezekinya. Ada aja nemunya. Apa aja ada karena punya ilmu. Tapi kalau punya uang nggak punya ilmu, uang itu akan habis. Maka ilmu itu penting. Yang parah lagi nggak punya uang, nggak punya ilmu. Itu hidup udah kayak bingung, mau ke sini nabrak, mau ke sono nabrak, mau ke sini pusing, mau ke sana pusing. Ya lanjut lagi. Banyak nih ayatnya. Qala ta'ala, Allah berfirman lagi di dalam surat Fatir ayat 28. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba adalah ulama. Bu. Kalau ibu punya ilmu, harusnya takut sama Allah. Yang tadinya mau nyuri karena tahu nyuri itu haram, takut kan? Takut. Yang tadinya mau minjem online, pinjol, tapi tahu ilmunya kalau pinjolnya sembarangan, takut sama Allah, akhirnya enggak jadi. Jadi ilmu itu nanti banyak, Bu. Ilmu itu di dalam Al-Quran, Allah bukan hanya menerangkan tentang akidah atau tentang ibadah, tapi tentang sains, tentang teknologi, banyak ilmu. Mana semakin banyaknya ilmu, harusnya semakin takut kepada Allah, semakin takut. Jadi jangan sampai ibu tahu ngaji tapi rasa takut sama Allahnya nggak ada. Jadi jangan sampai kita ngaji tapi kita nggak ada niatan untuk jadi orang yang benar, untuk jadi orang yang benar-benar takut kepada Allah. Jadi bagaimana caranya? Ya Allah, aku belajar, semakin aku belajar, aku semakin dekat kepada Allah. Karena itu ketenangan yang abadi. Semakin ibu belajar, ibu semakin cinta kepada Allah. Luar biasa itu, tenang tuh hatiku. Kalau belajarnya mumet terus sama Allah, malah bukannya makin dekat makin jauh, jangan-jangan belajarnya salah, niatnya salah, kan ini dibenerin. Qala ta'ala, Allah juga berfirman, walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Jadi kata Allah apa? Jikalau menyerahkan kepada Rasul dan kepada ulil amri, menyerahkan suatu perkara kepada Rasul atau kepada ulil amri di antara mereka, la'alimahu, tentu orang-orang yang ingin mengetahui apa akan kebenaran, alladzina yastanbitunahu minhum, niscaya dia adalah orang yang mengambil pelajaran di antara mereka. Bu, jadi ada orang yang memang dia belajar, dia pakai tuh. Artinya apa? Dia ingin tahu kebenaran, dia belajar, tapi dia pakai alladzina yastanbitunahu, dia ambil tuh. Akhirnya diri dia semakin bijaksana. Akhirnya diri dia semakin berubah menjadi ke arah yang lebih baik. Ada juga orang yang belajar, tapi belajarnya misalnya hanya gengsi atau niatnya nggak benar lah. Akhirnya dia belajar hanya sekedar belajar, nggak dipakai.
akhirnya dia nggak ngambil pelajaran, akhirnya dirinya begitu-begitu aja. Jadi ada orang belajar itu serius lillahi ta'ala, niat karena Allah, ingin belajar, ingin berubah dirinya menjadi lebih baik lagi, sehingga dia akan terus menjadi lebih baik lagi. Ada orang yang belajar mungkin sekedar gengsi, atau sekedar ikut-ikutan, atau sekedar nemenin temennya ngaji, tapi nggak serius, tapi nggak diamalkan. Akhirnya temennya mah udah sampai mana, dia mah masih sampai situ-situ aja, karena niatnya cuma nemenin temennya ngaji, bukan niat belajar lillahi. Kalau niatnya udah mantep, pasti ibu belajarnya serius. Kalau orang sudah serius, pasti dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Makalah dari ahli bijak, man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti ia dapat. Ibu sungguh-sungguh belajar ingin dekat kepada Allah. Akhirnya ibu semakin belajar, semakin dekat dengan Allah. Masya Allah, kan enak ya Bu ya. Kayaknya tuh kalau deket sama Allah tuh apa aja enak. Mau mati aja rasanya nggak takut ditagih, nggak seserem yang kita itu jauh dari Allah. Mau didapat ujian apapun juga kayaknya ada aja jalan keluar, karena deketnya sama Allah. Sayangnya mungkin kedekatan sama Allah ini yang bisa merasakan nikmatnya adalah orang yang dekat. Diceritakan kayak apapun gak bisa. Emosi kedekatan kepada Allah diceritakan kepada siapapun, kalau yang diceritakan itu belum merasakan dekat sama Allah, gak bisa, susah, sulit. Ya, lanjut. Nah ini ada hadis, wa ammal akhbar faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun kabar maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jadi bukan hanya dalam ayat Quran, tapi Rasul juga ini, hadis Rasul juga banyak yang menerangkan tentang keutamaan ilmu. Salah satunya apa kata Rasul? May yuridillahu bihi khairan. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan. Bu, kalau ibu dikehendaki Allah menjadi orang baik, yufaqihu fiddin, niscaya Allah akan mempahamkannya terhadap agama. Bu, kalau ibu dikehendaki Allah jadi orang baik, ibu ada nih di majelis taklim, berarti Allah ingin ibu jadi orang baik. Kenapa? Karena ibu sekarang sudah ditakdirkan oleh Allah ada di majelis taklim Nurul Huda. Berarti Allah ingin ibu dekat selalu dengan Allah. Itu ibu datang ke sini itu bukan semata-mata karena kekuatan ibu, tapi karena ada hidayah dan taufik dari Allah. Ibu datang ke sini itu luar biasa. Jadi mayuridillahu bi khair, berarti Allah pengen ibu jadi orang yang baik beneran. Jadi ibu didatangin ke sini, ibu sambut tuh. Kan ibu sudah Allah takdirkan pengen jadi orang baik. Ibu tinggal nyambut. Nyambut apa? Oh, kalau ada ilmu yang bermanfaat, oh ada apapun yang bermanfaat, ibu langsung sambut. Maksudnya sambut, ibu jalani itu dengan kebaikan, laksanakan dengan kebaikan. Karena apa? Karena hakikatnya ibu datang ke sini Allah pengen khairon tadi. Allah pengen ibu jadi orang baik di dunia ini dan juga pastinya nanti di akhirat. Jadi kalau misalnya ibu mengatakan aku mah ditakdirkan sama Allah begini kok,
kayaknya orang yang ahli maksiat, tapi ibu masih mau datang ke majelis taklim, berarti sebenarnya ibu ditakdirkan sama Allah itu pengennya Allah jadi orang baik. Ibu itu pengennya Allah itu ibu jadi orang baik. Kenapa ibu bisa datang ke sini? Yaitu mayuridillahu bi khairan. Allah pengen, Allah berkehendak ibu jadi orang baik. Yufaqihu fiddin. Maka Allah akan pahamkannya terhadap agama. Allah pahamkan terhadap agama ini berarti bisa jadi langsung Allah beri kepahaman, bisa jadi dengan jalan belajar tadi. Belajar, maka sedikit-sedikit ibu paham. Wa yulhimuhu rusydahu, dan Allah akan berikan dia petunjuk. Karena kalau orang mukmin itu nanti di dalam hadis yang lain dikatakan firasatnya itu biasanya tidak meleset, Bu. Jadi semakin ibu belajar, ketika ada sesuatu kejadian apapun, ibu biasanya tuh diberikan ilham, diberikan firasat kalau bahasa kita tuh. Oh ini tuh nggak baik, udah jangan. Makanya ibu nggak, ya Allah alhamdulillah aku nggak ikut itu, kayaknya firasatnya kurang apa. Itu karena apa? Karena ibu terus belajar, maka Allah akan berikan wa yulhimuhu rusydah. Ibu akan diberikan ilham yang baik tadi, firasat yang baik. Itu keutamaan orang yang belajar. Kalau orang yang terus belajar, Allah akan terus ajari dia, Allah akan terus bimbing dia. Jadi hakikatnya bukan saya ngajar, bukan, tapi ibu belajar, nanti Allah tuh yang dampingi tuh. Jadi ketika ada pilihan, ibu didampingi sama Allah. Kenapa? Karena ibu selalu mau belajar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda sallallahu alaihi wasallam, al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Maksudnya apa? Wa ma'lumun annahu la rutbata fawqan nubuwah. Dan diketahui bahwasannya tidak ada martabat di atas kenabian. Artinya nabi itu manusia yang paling tinggi lah derajatnya. Nabi dan Rasul itu martabat derajat manusia, Bu, di antara manusia yang paling tinggi. Wala syarfa fawqa syarfil wirathah, dan tidak ada kemuliaan di atas kemuliaan pewaris litil rutbah, kecuali tadi derajat yang tadi. Jadi ulama itu orang yang punya ilmu, itu pewarisnya para nabi. Itu adalah martabat. Kalau nabi itu martabat yang paling tinggi, berarti kalau ibu belajar ilmu berarti berusaha mencapai insan kamil tadi, insan yang sempurna. Kenapa? Karena al-ulama'u warasatul anbiya. Jadi orang yang mempunyai ilmu atau ulama itu pewaris para nabi. Jadi yang dikatakan ulama itu tadi kembali lagi nanti innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Belum tentu saya yang ulama, barangkali ibu lah yang lebih ulama, karena ibu yang lebih takut kepada Allah. Jadi bukan berarti siapa yang ngomong, bukan, tapi siapa yang bisa menjalankan, siapa yang bisa takutnya kepada Allah tadi. Nah, ini Rasulullah bersabda lagi, "Idza ata alayya," apabila didatangkan atasmu, yaumun, hari, la azdadu, yang aku tidak bertambah, fihi, akannya, ilman, akan ilmu. Jadi kata Rasul, apabila aku didatangkan hari ini, misalnya hari besok aku masih hidup, maksudnya gitu. Hari ini aku masih hidup, tapi tidak bertambah atasku suatu ilmu. Yuqarribuni, yang mendekatkan aku, ilallahi azza wa jalla, kepada Allah azza wa jalla. Fala burika, maka tidak ada keberkahan, li, bagiku, fi tului syamsi dzalikal yaum, dari terbitnya matahari yang pada hari itu. Paham gak maksudnya, Bu? Jadi kalau kita dikasih
Apa sama Allah jatah hidupnya masih? Ini alhamdulillah Nyai masih dikasih jatah hidup. Tapi kalau nggak ada ilmu yang bertambah dan bertambah dekat kepada Allah, maka hidupnya itu fala burika, tidak ada keberkahan. Jadi hidup hanya sekedar hidup. Jadi hidup hanya sekedar hidup itu bagaikan mayat yang berjalan. Ya, karena apa? Karena fala burika, tidak ada keberkahan. Hidupnya sia-sia. Jadi bagaimana biar hidup nggak sia-sia? Ya tadi nambah ilmu nih, makanya Nyai berarti hidupnya berkah. Kenapa? Karena masih mau datang ke majelis taklim untuk nambah ilmu dan mudah-mudahan tambah dekat juga kepada Allah. Emang itu tujuannya, tambah ilmu, tambah dekat. Jadi apa? Kalau ilmu itu hanya sekedar untuk perdebatan, hanya untuk sekedar diskusi, sayang kalau tidak menambah keimanan, kedekatan kita kepada Allah. Nah ini hadis Rasul lagi. Fadlul alimi alal abidi kafadli ala adna rajulin min ashabi. Apa kata Rasul? Keutamaan ilmu, keutamaan alim, orang yang berilmu. Alim itu orang yang berilmu. Keutamaan orang yang berilmu alal abid, atas orang yang ibadah, orang yang rajin ibadah. Jadi ada orang ahli ilmu, ada orang ahli ibadah. Seperti apa? Kafadli, seperti keutamaan li aku maksudnya Nabi. Ala adna rojulin min ashabi, daripada yang paling rendah sahabatku. Jadi orang yang berilmu itu keutamaan seperti li, seperti aku, seperti Nabi. Orang yang ibadah seperti siapa? Adna rojulin min ashabi, seperti sahabat Rasul tapi sahabat yang paling rendah. Bu, jadi yang mana yang paling utama? Rasul apa sahabat yang paling rendah? Rasul. Ahli ilmu atau ahli ibadah? Ahli ilmu. Hah? Ahli ilmu apa ahli ibadah? Ahli ilmu. Walaupun dua-duanya penting, udah ahli ilmu, ahli ibadah, cakep. Tapi kalau jadi ahli ibadah nggak mau nuntut ilmu, nggak mau ngaji, kurang cakep, kurang cakep. Rasulullah bersabda, fadlul alimi alal abidi, keutamaan orang yang berilmu atas orang yang abid, orang yang ahli ibadah. Kafadlil qamar, seperti keutamaan bulan Lailatul Badri pada bulan purnama. Ala sairil kawakib, atas seluruh bintang-bintang. Jadi ibu kalau lihat bulan, tapi bulannya Lailatul Badri pada bulan purnama, bulan bulat ya, bulat terang mau tuh bulat. Terus ada bintang-bintang, itu yang bulan bulat, itu yang purnama, itu bagaikan ahli ilmu. Itu yang bintang-bintang banyaknya itu ahli ibadah. Kira-kira cakepan mana? Nah, bulan purnama tadi bulat. Nah, makanya ini maksudnya bukannya nggak boleh jadi ahli ibadah. Ahli ibadah itu cakep tapi harus diiringi dengan ilmu, karena lebih cakep lagi dengan ahli ilmu. Nah ini kan ini wasiat nih. Wa min wasaya Luqman libnihi, dan di antara wasiat-wasiat Luqman kepada anaknya. Luqman itu siapa, Bu? Kenal nggak? Yang disebutin di dalam Al-Quran. Luqman itu ahli bijaksana. Beliau bukan nabi, bukan rasul, tapi beliau itu ayah yang sangat bijaksana yang diceritakan dalam Al-Quran. Dia wasiat nih kepada anaknya. Apa wasiatnya? Ibu kalau punya anak nih, wasiatin ini nih. Kayak Luqman wasiatin anaknya nih. Wasiatnya ini bukan wasiat harta, bukan. Nih wasiatnya nih yang paling penting. Ya bunayya, wahai anakku.
dengan ahli ilmu. Bu, maksudnya duduk dengan ahli ilmu apa? Ini ibu kalau punya anak nasihatinnya ini, dia suruh duduk dengan ulama. Maksudnya duduk dengan ulama itu kalau ada pengajian ikut, kalau ada orang pintar ini deketin, kalau ada orang soleh, orang alim deketin, jangan jauh-jauh. Itu namanya duduk bareng. Jadi duduk bareng itu maksudnya ngikut, dia kemana ngikut, ada pengajian ngikut. Makanya ini bagus nih, nenek-nenek masih semangat. Ada main staling pagi-pagi ngikut, sore ngikut lagi, mantep. Selagi nggak ada halangan dan rumah juga keurus. Ikut tuh, kata apa? Kata Luqman nasihatin anaknya, ya bunayya, wahai anakku, jalisil ulama, duduklah bersama ulama, wazahimhum birukbataika, dan desaklah zahimhum itu desaklah mereka, birukbataika, dengan dengkulmu atau lututmu. Maksudnya apa? Jangan jauh-jauh sama ulama, jangan jauh-jauh sama ulama, apalagi ulamanya soleh, ulamanya ahli ibadah, ulamanya takut sama Allah. Jangan jauh-jauh, deketin terus. Kan kalau kita dekat sama penjual minyak wangi, kebagian wanginya. Kalau dekat-dekat sama yang apa, jual ikan, amisnya bagian. Kalau dekat-dekat sama reman, kebagian juga itunya. Jadi dekat-dekat tuh sama yang ulama, yang ahli ilmu, ahli ibadah, dia takut, jangan dijauhin. Ibu kalau nemuin sahabat, dia ahli ilmu, dia rajin ibadah, dia takut sama Allah, jangan ditinggal, deketin terus, biar ngulang, biar ikutin. Iya, jangan dia ke kamar mandi ikutin. Masih dekat-dekat ya, deketin terus. Wazahimhum birukbataika tuh desak. Maksudnya desak tuh apa sih? Jangan jauh-jauh. Fa innallaha subhanahu, karena Allah subhanahu wa ta'ala yuhyil quluba binuril hikmah, menghidupkan hati dengan cahaya hikmah. Jadi kalau ibu dekat-dekat sama ulama, itu hati ibu enggak mati, terang, nur, ada nur. Coba ibu dekat sama ulama, kan ngomongnya enak, yang diomong ngajakin ibadah, ngajakin jadi orang baik, enggak ngomongin orang, enggak bikin empet. Coba kalau dekatnya sama itu bikin empet aja, ngomongin tiap hari, ngomonginnya nggak jelas. Kita jadi mau ngedengerin, mau nggak ngedengerin, tapi kedengeran, marah-marah mulu ceritanya sama orang disebelin mulu, jadi pusing dengerinnya juga. Kalau dengerinnya apa, motivasi untuk dekat sama Allah, ya Allah, untuk benar-benar kita cinta sama Allah, ikut tuh ibu, hatinya tuh jadi hidup. Karena bukan hanya mulut, bukan hanya jasmani butuh makan, butuh minum yang bergizi, tapi hati juga butuh nutrisi. Apa nutrisinya tadi? Nuril hikmah, cahaya hikmah. Jangan jauh-jauh makannya, dan jauh-jauh sama ulama, apalagi ulamanya soleh, ahli ilmu, ahli ibadah, takut sama Allah, akhlaknya baik, sopan santun. Ibu nular tuh. Kama yuhyil ardo, sebagaimana menghidupkan bumi, biwa bilis, sama dengan hujan yang deras. Bu, jadi kalau ibu dekat ulama, itu hatinya seakan disirami hikmah tuh. Gak sadar lama-lama ibu jadi tambah baik, gak sadar lama-lama ibu jadi tambah dekat dengan Allah. Begitu juga kalau ibu dekatnya sama orang yang ngumpetin, lama-lama ibu jadi orang yang ngumpetin selanjutnya. Ya, dikit lagi bu, jam berapa? Oh belum jam 5. Tenang aja.
Fadilatut ta'allum. Nah, ini keutamaan belajar. Tadi ilmu itu banyak keutamanya. Nah, ibu ini datang ke majelis ta'lim Nurul Huda, ini keutamaan belajar ini juga banyak. Wa amal ayat wa qawlihi ta'ala. Wa qawluhu ta'ala, maka Allah berfirman, "Walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din." Apa kata Allah? Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi? Untuk apa? Liyatafaqahu fid-din, untuk memperdalam pengetahuan, ilmu pengetahuan tentang din, tentang agama. Bu, jadi majelis taklim ini adalah, kalau menurut ayat ini wajib nih, di kampung nih punya majelis taklim wajib. Harus ada yang ngaji, harus ada yang ngaji wajib. Jadi jangan rumah dulu diurus, rumah diurusin wajib, tapi ada momen-momen untuk ngaji. Makanya ini Allah bilang, "Walau lana faraq min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din." Mengapa sebagian dari setiap golongan, setiap kampung di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan ilmu. Jadi ibu ini mewakili kampung, apa nih namanya? Cipondo Semanang nih, memperdalam ilmu pengetahuan. Apa nanti gunanya? Iya, untuk menyelamatkan kampung ini, Ya Bu ya. Ya ada waktunya ibu di keluarga, ya tetap ibu kewajiban dijalankan. Suatu waktu juga ibu ikut ngaji. Jadi kan kalau di rumah juga kan kadang-kadang nggak ngituin anak, ibu main WhatsApp ya, kelamaan di HP ya kan. Jadi ya udah, main WhatsAppnya dikurangi, itu buat ngaji gitu. Main Facebookannya dikurangi, waktunya jadi diganti dengan ngaji. Nanti pulang baru fokus tuh anak tuh urusin suami. Allah juga berfirman, faslu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli zikir, ahli ilmu jika kamu tidak mengetahui. Ibu kalau nggak tahu jangan diam, suruh tanya. Tanya itu maksudnya apa? Suruh taklim, suruh belajar, suruh ta'allum, suruh belajar. Jadi kalau bingung jangan ini sendirian, tanya di majelis taklim, tanya, atau lagi keseharian tanya siapa yang dianggap bisa tanya. Ini hadis Rasul menambahkan, man salaka tariqan yatlubuhu fi ilman. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu, sallallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mengiringi itu jalannya kepada ilal jannah, kepada surga. Jadi kalau ibu sudah mau belajar, jangan takut nggak masuk surga, jangan takut. Kenapa? Karena Allah yang udah janji tuh dalam hadis Rasulullah, Allah yang mengiringi ibu ke surga. Jadi kalau ibu di majelis taklim, otomatis kalau menurut hadis ini, sallallahu bihi tariqan ilal jannah, Allah yang akan mengiringi ibu masuk surga. Jadi jangan takut. Kalau ngaji mah nggak usah takut, udah ngaji aja. Kecuali ngajinya sama golongan yang nggak benar. Iya, karena sekarang banyak golongan-golongan yang membid'ahkan atau mengkafirkan golongan Islam. Ya, jadi hati-hati. La antad dua fatata'allamu baban minal ilmi. Sungguh kamu pergi lalu belajar. La antad dua, sungguh kalau kamu pergi fatata'allamu baban. Kalau kamu belajar satu bab, baban itu satu bab, minal ilmi, satu aja dari bab ilmu. Kamu pergi nih ibu, kan dari rumah, ibu pergi ke majelis taklim belajar satu bab ilmu tentang tadi kan kita
kita berilmu, kitab ilmu atau kitab taharoh atau kitab apa lagi, satu bab aja, khairun itu lebih baik min antusollia daripada kamu sholat mi'atar rokaatin 100 rokaat. Masya Allah. Itu ibu ini ngaji satu bab, ibu lebih baik daripada ibu sholat di rumah 100 rokaat. Pahalanya lebih banyak, fadilahnya lebih banyak. Ibu sholat tahajud semalam 100 rokaat. Ada nggak di sini? Ada. Mungkin ada. Diam-diam aja kan namanya wali Allah, diam-diam aja. Ya, ada sholat tahajud semalam nih 100 rokaat. Itu lebih baik ibu datang ke sini. Pahalanya lebih banyak daripada yang semalam tahajud 100 rokaat tapi nggak mau ngaji. Iya, pahalanya lebih banyak yang mau ngaji di sini. Bukan sholat di rumah 100. Iya bagus, sholatnya 100 rokaat, apalagi dipilih dengan ngaji. Tapi kalau dibanding 100 rokaat sholat dengan ngaji, masih banyak pahalanya, masih lebih abdolnya ngaji. Bukan kata saya, kata siapa? Kata Rasulullah yang ngomong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah yang ngomong, masa kita nggak percaya? Emang Rasulullah siapa? Emang Rasulullah ahli gosip? Bukan kan? Kalau Rasulullah yang ngomong pasti benar. Apa kalau ibu yang ngomong saya juga percaya. Kalau Rasul yang ngomong benar ini. Jadi 100 rakaat ibu sholat lebih baik, khairun nih, lebih baik. Jadi ngaji ibu satu bab ke sini pahalanya lebih baik daripada ibu sholat 100 rakaat. Bukannya sholatnya nggak baik, sholatnya baik, artinya ngaji itu lebih baik. Itu luar biasa Bu. Ya Allah, ibu kalau ditanya udah sholat berapa rakaat, 100 rakaat lebih. Belum sholat kan? Udah ngaji doang maksudnya. Ya itu namanya udah lebih daripada 100. Pahalanya lebih dari itu. Bukan saya ngomong, Rasul yang ngomong. Kalau nggak percaya, samperin dah. Iya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas tiap-tiap muslim. Bukan sampai SMA doang, bukan. Bu, menuntut ilmu wajib dari buaya sampai ke liang lahat. Ini belum ke liang lahat kan sekarang? Masih ada kewajiban. Kalau nggak mau menuntut ilmu, udah kuburin aja. Mau nggak? Masih kuburin hidup-hidup deh. Iya, nuntut ilmu itu bukan hanya perguruan sampai perguruan tinggi aja. Jadi S1, S2, S3 udah selesai nih nuntut ilmu sampai S3. Enggak. Tapi masih terus nuntut ilmu, terus ngaji, terus belajar. Itu namanya fadilah ta'allum. Luar biasa. Itu nanti banyak lagi. Tapi nggak usah banyak-banyak. Yang penting ibu semangat, walaupun dikit, tapi terus bertambah, terus semakin dekat kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kurangnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa ya Bu. Kita angkat kedua belah tangan kita. Kita doa kepada Allah, kita meminta kepada Allah, semoga dengan hadirnya kita di majelis taklim, Allah berikan keridhaan kepada kita, Allah berikan kecintaan kepada kita, kita semakin didekatkan oleh Allah, kita dijadikan kekasih Allah dan kekasih baginda Rasulullah SAW.